31 security cameras from and around the Ritz Hotel in Paris have been compiled by Metropolitan Police officers. They were shown to the jury. The photographs, the images that you're seeing at the moment are from the arrival of the Princess of Wales at the Ritz Hotel shortly after 4:30 on the August the 30th. You can see some of the paparazzi. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian udah klik video ini. Dan kali ini aku bakal ngebahas tentang sebuah kasus konspirasi kematian seorang wanita, seorang ratu yang pada saat itu meninggal dengan sangat tragis. Seperti yang nampak di judul nih, aku bakal ngebahas tentang kematian Lady Diana ataupun Princess Diana. Terkadang kalau kita tuh ngebahas tentang konspirasi, pasti lebih banyak nggak percayanya gitu, kayak masih nerka-nerka. Tetapi konspirasi kematian Lady Diana ini, mayoritas orang percaya tentang konspirasi tersebut. Nah guys, Putri Diana ini merupakan istri pertama dari Pangeran Charles. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Pangeran William dan juga Pangeran Harry. Pangeran Charles ini anak dari Ratu Elizabeth, anak tertua dari Ratu Elizabeth II. Dan juga nih guys, si Pangeran Charles ini merupakan pewaris tahta kerajaan, yaitu Kerajaan Britania Raya, dan 15 negara persemakmuran Inggris. Nah, Putri Diana ini tidak seperti putri-putri lainnya, di mana dia itu lahir dan besar tidak dari kerajaan manapun. Bahkan dia itu adalah perempuan Inggris satu-satunya dalam 300 tahun yang menikah dengan seorang dari royal family. Yang artinya Putri Diana ini adalah wanita biasa menikah sama anggota kerajaan. Pada 29 Juli tahun 1981, Princess Diana dan juga Pangeran Charles ini melangsungkan pernikahan mereka. Dimana pas saat itu pernikahan mereka itu sangat-sangat megah dan banyak banget yang mengidolakan, memimpikan berada di posisinya Lady Diana ataupun Princess Diana. Karena pada saat pernikahannya Putri Diana dan juga Pangeran Charles pada waktu itu tuh menggambarkan sesuatu yang kayak mustahil, dimana pada saat itu ada wanita biasa, dia tuh menikah dengan keluarga kerajaan. Karena guys, semestinya nih keluarga dari kerajaan itu dilarang untuk menikah dengan seseorang yang kayak orang biasa gitu loh. Jadi mereka itu diwajibkan untuk menikah dengan orang-orang dari kerajaan lain. Nah akhirnya setelah pernikahan mereka berdua lahirlah Pangeran William dan juga Pangeran Harry. Bahkan nih pernikahan mereka berdua pada waktu itu digadang-gadang sebagai pernikahan fairy tale wedding. Tapi ternyata si Princess Diana ini nggak tahu kalau si suaminya itu masih mempunyai rasa sama mantan pacarnya yang bernama Camilla. Jadi nih Pangeran Charles itu menikahi Putri Diana tidak sepenuhnya karena cinta. Walaupun mereka sudah memiliki 2 anak, yaitu Pangeran William dan juga Pangeran Harry, tetapi pada 28 Agustus tahun 1996 mereka berdua ini memutuskan untuk bercerai. Karena pernikahan mereka itu bener-bener hancur banget, dimana pada saat itu kan si Pangeran Charles itu selingkuh sama mantan pacarnya yaitu si Camilla. Nah Putri Diana ini tahu kalau si Pangeran Charles ini selingkuh, nah Putri Diana ini kadang-kadang juga selingkuh. Dan disitulah pernikahan mereka berdua ini hancur. Beberapa lama setelah Putri Diana dan juga Pangeran Charles ini bercerai, akhirnya muncullah sebuah berita yang mengabarkan bahwa Putri Diana ini punya pasangan baru yang benar-benar serius. Dia bernama Dodi Al-Fayed, dia itu adalah seorang bilioner dan juga adalah seorang produser, di mana dia itu anaknya Muhammad Al-Fayed. Nah, Muhammad Al-Fayed ini adalah seorang bilioner yang punya gedung Harrods. Kalau kalian nggak tahu, gedung itu adalah sebuah gedung yang kayak Sogo, kayak mall besar itu, gede banget dan sangat-sangat megah dan mewah. Nah, itu dia yang punya. Nah, si Dodi Al-Fayed ini adalah ahli warisnya. Jadi kalian bisa ngebayangin segimana kaya dan tajirnya si Dodi Al-Fayed ini. Namun pada tanggal 31 Agustus tahun 1997, Putri Diana, Dodi Al-Fayed, dan juga supir mereka itu ditemukan sudah meninggal kecelakaan mobil sekitar pukul 00.35 dini hari, jadi tengah malam. Mereka pada waktu itu mengalami kecelakaan yang sangat-sangat fatal di terowongan The Alma. Nah, kita langsung masuk ke kronologi kecelakaan Dodi Al-Fayed dan juga Putri Diana. Pada pukul 1.30 siang, Putri Diana dan juga Dodi Al-Fayed mereka menaiki jet pribadi terbang ke Paris. Hingga pada pukul 3.20 sore, akhirnya mereka sampailah di Paris. Sampainya mereka di Paris, mereka langsung disambut sama 20 paparazzi dan mereka langsung menuju ke sebuah hotel Ritz. Pada pukul 4.30 sore, sampailah mereka nih di hotel Ritz. Hingga pada pukul 18.27, si Dodi Al-Fayed dan juga asistennya itu, mereka itu pergi untuk membelikan sebuah cincin. Nanti cincinnya itu rencananya bakal dikasih ke Putri Diana. Hingga pada pukul 18.54, mereka berangkatlah dari Hotel Ritz menuju ke apartemennya Dodi. Nah guys, pada pukul 19.15 atau jam 7.15 malam lah, mereka ini sampai di apartemen dan lagi-lagi di sana mereka disambut sama banyaknya paparazzi yang berusaha mengambil gambar mereka.
Setelah beberapa menit mereka di apartemen itu, mereka balik lagi nih ke Hotel Ritz. Tadinya mereka mau makan malam di sana. Pada pukul 19.47, mereka sampailah di Hotel Ritz. Dan sampainya mereka di sana, ternyata restoran itu rame banget, rame pol. Jadi mereka itu memutuskan untuk menyewa sebuah ruangan yang penuh privasi gitu, karena kan mereka nggak mau kalau banyak orang yang lihat mereka, bahkan banyak banget paparazzi yang berusaha mengambil gambar mereka. Hingga pada pukul 22.00 malam atau jam 10 malam, sang supir dari Dodi Al-Fayed ini, yaitu bernama Henry Paul, dia itu menjemput Dodi Al-Fayed dan juga si Putri Diana di Hotel Ritz tadi. Jadi rencananya mereka itu setelah makan malam, mereka pengen balik lagi ke apartemennya Dodi. Nah, jadi pada saat itu si Henry Paul oleh si supirnya Dodi Al-Fayed itu mau jemput mereka menggunakan mobil Mercedes-Benz warna hitam. Setelah itu mereka memutuskan membuat keluar dari Hotel Ritz itu melewati pintu belakang hotel. Nah, di sana mereka itu bakal nanti ada mobil yang nunggu mereka, yaitu mobil Mercedes-Benz warna hitam itu. Nah, pada saat itu di dalam mobil tersebut ada 4 orang, Dodi Al-Fayed, Putri Diana, sang sopir yaitu Henry Paul, dan juga bodyguardnya Diana. Nah, bodyguard Diana ini bernama Rhys Jones. Sampainya mereka di mobil, akhirnya mereka langsung masuk mobil. Nah, jadi begini dah duduknya, yaitu di bagian depan ada si sopir sama si bodyguardnya Diana, yaitu yang nyetir adalah si Henry Paul dan juga si bodyguardnya itu si Rhys Jones. Nah, di belakang, kursi belakang ada si Dodi Al-Fayed sama si Putri Diana. Pada waktu itu mereka ini tidak mengenakan sabuk pengaman. Jadi yang mengenakan sabuk pengaman itu hanyalah bodyguardnya si Putri Diana. Dan dia juga satu-satunya orang yang selamat setelah kecelakaan tersebut. Namun pada saat mereka mengendarai kendaraan itu, mereka itu dikejar dengan paparazzi yang sangat-sangat banyak untuk mencoba mengambil gambar mereka. Hingga sang sopir yaitu si Henry Paul ini mau nggak mau harus mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi, ya, kenceng banget pada waktu itu. Jadi yang harusnya rute mereka itu melewati sebuah tempat yaitu bernama Champs-Élysées, mohon maaf kalau salah penyebutannya. Nah, lewat jalan itu mereka bisa menggunakan jalan lurus, akhirnya mereka sampailah di apartemennya si Dodi Al-Fayed. Namun pada waktu itu kendaraan sangat-sangat ramai, jadi macet parah. Karena keadaan jalan yang sangat macet parah pada waktu itu, akhirnya si sang sopir yaitu si Henry Paul ini memutuskan untuk melewati jalan lain. Nah, akhirnya mereka itu melewati sebuah terowongan bernama Alma. Nah, terowongan Alma ini adalah tempat di mana kejadian itu terjadi. Jadi, sang sopir yaitu si Henry Paul ini niatnya itu untuk menghindari paparazzi yang berusaha mengejar mereka. Bahkan mobil Mercedes yang mereka tumpangi itu melaju dengan sangat kencang dengan kecepatan 120 mph. Bayangin 120 di jalan raya besar. Karena mereka itu dikejar dan juga diikuti oleh banyaknya paparazzi yang menggunakan kendaraan bermotor. Dan hingga pada tengah malam di sekitar pukul 00.30, mobil Mercedes yang juga membawa Dodi sama Putri Diana itu menuju ke sebuah terowongan bernama Pont de Alma, yaitu sekitar 2 km dari Menara Eiffel. Karena kecepatan mereka itu sangat-sangat kencang pada waktu itu, mobil mereka itu kehilangan kendali sehingga mereka itu mengalami kecelakaan. Bahkan mobil yang mereka tumpangi pada waktu itu sangat-sangat rusak berat. Dan mobil mereka itu menabrak dinding terowongan sehingga mobil mereka itu sangat-sangat ringsek parah. Bahkan mobil mereka itu sempat menabrak dinding, bahkan berputar 180 derajat sampai akhirnya mobil tersebut langsung debu. Mobil mereka itu langsung terhempas sangat jauh, bahkan sampai radiator mesin mobil itu sampai keluar, sampai menuju ke orang yang duduk di bagian depan. Dan juga bumper dari mobil mereka itu benar-benar terlipat hampir sampai ke kaca bagian depan, saking parahnya. Akibat kecelakaan tersebut, sang sopir Henry Paul dan juga Dodi Al-Fayed ini mereka langsung meninggal di tempat. Tetapi sang bodyguardnya Putri Diana yaitu si Rhys Jones dan juga Putri Diana itu sempat mengalami luka-luka yang sangat-sangat parah. Pada jam 1.55 ada seorang dokter yang kebetulan lewat di tempat kejadian bernama Dr. Frederick. Nah, Dr. Frederick itu nggak sengaja lewat di lokasi kejadian pada waktu itu. Hingga pada waktu itu dia menepikan mobilnya untuk mengecek keadaan dari korban-korban, yaitu si Putri Diana, Dodi Al-Fayed, dan terus sopir dan juga bodyguardnya. Dan sang dokter berusaha untuk membuat Putri Diana ini bertahan hidup. Hingga pada pukul 2.05 Putri Diana ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sesampainya Putri Diana di rumah sakit, ia dilaporkan menderita patah tangan, patah lengan, luka parah di dada, dan juga mengalami pendarahan yang sangat-sangat hebat. Dan tidak lama kemudian jantung Putri Diana berhenti berdenyut.
Hingga di pukul 4 pagi, sang dokter yang berusaha menangani Putri Diana mengumumkan bahwa Putri Diana sudah meninggal dunia. Dan setelah investigasi selama 18 bulan dan menginterview sebanyak 200 orang dan melalui proses pengadilan yang sangat intens, akhirnya pihak polisi Prancis mengumumkan bahwa kematian Putri Diana dan juga Dodi Al-Fayed ini disebabkan karena sang sopir ini membawa kendaraan yang sangat-sangat cepat, sangat-sangat kencang, dan bahkan dia itu di bawah pengaruh penginuman alkohol. Nah, keputusan itulah menuai banyak banget tanda tanya dan juga konspirasi, di mana situasi yang banyak banget dipercaya sama orang bahwa Putri Diana itu mengalami kecelakaan yang memang disengaja. Nah, di mana dugaan bahwa Putri Diana ini meninggal dunia karena dibunuh bukanlah tanpa sebab. Mengingat nih, ada banyak banget kejanggalan menjelang sebelum mereka ini kecelakaan di Point de Alma itu. Tak pula lagi seperti badan intelijen yang itu M16, CIA, hingga Mossad nih disebut-sebut mereka itu ikut terlibat dalam penghilangan nyawa si Putri Diana dan juga si Dodi Al-Fayed. Di mana ayah Dodi Al-Fayed, yaitu si Muhammad Al-Fayed, dia itu sangat mempercayai bahwa adanya campur tangan dari badan intelijen dalam pembunuhan Putri Diana dan juga putranya, yaitu si Dodi Al-Fayed. Dalam beberapa kali wawancara nih guys, si ayahnya Dodi Al-Fayed ini, yaitu si Muhammad Al-Fayed, beberapa kali dia menjelaskan bahwa sang sopir, yaitu si Henry Paul, dia itu merupakan seorang mata-mata. Dan ada bernama Richard Tomlinson, dia itu adalah mantan agent M16. Dia mengatakan bahwa si Henry Paul ini merupakan seorang informan dari M16. Ada sejumlah uang yang sangat besar yang tersimpan di 15 rekening banknya si Henry Paul. Dan dia juga mengatakan bahwa sebenarnya badan intelijen Inggris itu sudah lama mengintai Putri Diana. Bahkan menurutnya kecelakaan Putri Diana yang terjadi itu dilakukan dengan cara menyorot lampu yang sangat terang, alias kayak flash yang sangat-sangat terang. Karena nih dengan cara ini bisa ngebuat si penglihatan sopir itu sangat terganggu, serta bakal ngebuat sopir itu tiba-tiba kehilangan kendali karena kan dia itu nggak ngeliat jalan. Apalagi situasinya pas banget di saat si Henry Paul ini mengendarai kendaraan mobil Mercedes mereka itu dengan kecepatan yang super duper kencang, yaitu 120. Rupanya nih, badan intelijen itu bukanlah satu-satunya orang yang dicurigai. Bahkan kecurigaan tersebut menyasar pada pihak keluarga dari kerajaan. Karena kedekatan Dodi Al-Fayed dan juga Putri Diana pada waktu itu tuh menimbulkan kecurigaan bahwa si Dodi sama Diana waktu itu tuh mereka benar-benar serius dan bakal menikah. Karena setelah kedekatan Putri Diana dan juga Dodi ini, mereka itu sering banyak banget foto yang bermunculan di media memperlihatkan hal yang tidak pantas ataupun image yang nggak cocok untuk seorang putri dari kerajaan. Karena koran dan juga tabloid pada waktu itu banyak banget nih membuat foto-fotonya Putri Diana dan juga Dodi Al-Fayed itu foto-foto mesra mereka saat mereka itu lagi liburan. Dan juga nih ada keterangan dari juru bicaranya Al-Fayed, dia mengatakan bahwa hari Senin dia itu bakal wawancara nih di stasiun televisi. Jadi kalau kecelakaan itu nggak terjadi nih di hari Seninnya, dia itu bakal interview di TV. Katanya setelah dia interview di TV itu, dia bakal melamar si Putri Diana. Dan apabila pernikahan itu terjadi, kemungkinan besar nih si Putri Diana itu bakal berpindah agama menjadi Muslim, dan mereka akan memiliki anak-anak yang tentunya beragama Islam. Nah, dan hal ini tuh tentunya tidak akan mudah diterima oleh keluarga kerajaan, karena mereka itu bakal berpikir gimana mungkin nih seorang putri Inggris memiliki anak-anak seorang Muslim. Dan kedekatan keluarga kerajaan Inggris dengan seseorang yang beragama Muslim itu pernah terjadi antara Ratu Victoria dan juga seorang pelayan berasal dari India bernama Abdul. Selain motif yang tadi, ada juga yang mengatakan bahwa Putri Diana itu sebenarnya sudah tahu kalau dia itu bakal mengalami kecelakaan itu, karena sebelumnya dia itu pernah menulis surat, dan di mana surat itu ditulis Putri Diana untuk sahabatnya beberapa bulan sebelum insiden itu terjadi. Di mana di surat itu dirinya itu mengatakan bahwa sepertinya akan ada rencana pembunuhan terhadap dirinya dengan menggunakan kecelakaan mobil ataupun hal semacamnya. Dan benar itu terjadi, di mana Putri Diana mengalami kecelakaan mobil. Dan surat itu dikirimkan kepada dua temannya Putri Diana, yaitu seorang pelayannya bernama Paul Burrell dan juga seorang pengacara bernama Lord Mitch. Surat itu kemudian diserahkan kepada pihak penyelidik. Namun kemudian tidak diketahui lagi nih di mana keberadaan surat-surat itu. Motif lain yang tidak kalah kontroversial adalah di mana katanya si Putri Diana itu mempunyai sebuah buku diary, di mana buku itu buku rahasia yang berisi tentang rahasia memalukan anggota keluarga kerajaan Inggris.
Dan pihak dari kerajaan itu takut kalau buku tersebut tiba-tiba keluar di publik. Karena katanya buku tersebut digunakan Putri Diana untuk mengancam anggota keluarga kerajaan. Kalau nih di saat dia ingin bertemu anaknya, dia itu bakal dipersulit. Dan hingga saat ini buku tersebut disimpan oleh temannya Putri Diana, seorang saksi mata bernama Brian Anderson. Di tahun 2007 dia mengatakan di dalam telegramnya bahwa dia itu sempat melihat ada kilauan cahaya yang sangat-sangat menyilaukan sesaat sebelum kejadian kecelakaan mereka itu terjadi di terowongan Ponde Alma tadi. Bahkan menurut keterangan dari Anderson juga, dia itu sempat melihat ada 4 kendaraan bermotor lagi ngelilingin mobilnya Putri Diana di saat kecelakaan itu terjadi. Jadi setelah kecelakaan itu, 4 kendaraan bermotor itu bukannya ngebantu Putri Diana dan Dodi Al-Fayed ini untuk evakuasi mereka lah, tetapi mereka itu malah mengelilingi mobil tersebut. Setelah itu akhirnya mereka langsung pergi. Dan juga ada saksi mata lainnya yang mengatakan bahwa ada kilauan cahaya beberapa detik itu sebelum kejadian kecelakaan itu terjadi. Dan dia juga mengatakan bahwa kilauan cahaya itu berasal dari lampu sorot motor, yang dimana motor tersebut melaju di depan mobilnya Putri Diana. Nah, seorang pengendara motor itu turun dan dia mendekati mobilnya Diana yang udah ringsek parah itu. Lalu dia memberikan tanda pada rekannya bahwa misi itu sudah selesai. Penyelidikan besar-besaran itu pun dilakukan untuk mengungkap fakta yang terjadi di lapangan nih di TKP. Termasuk sebuah mobil Fiat Uno yang sempat bergesekan sama mobilnya si Putri Diana dan juga si Dodi Al-Fayed. Nah, pada saat kecelakaan ternyata ada sebuah mobil Fiat Uno, di mana mobil Fiat Uno warna putih pada waktu itu tuh ada di lokasi kejadian. Di mana sebelum kecelakaan itu terjadi, si Henry Paul yang lagi nyetir itu sempat kayak menghindari mobil tersebut. Nah, jadi pemilik dari mobil Fiat Uno pada waktu itu akhirnya dipanggil oleh pihak polisi untuk dimintai keterangan. Dan mobil itu teridentifikasi punyanya seorang wartawan asal Prancis yang bernama James Anderson. Nah, menurut Muhammad Al-Fayed bahwa si James Anderson ini dia itu merupakan anggota dari M16. Nah, dimana menurut si Al-Fayed pada waktu itu bahwa si James Anderson ini dia itu merupakan agen dari M16, yang dimana M16 ini kan digadang-gadang ikut terlibat dalam kematian Putri Diana. Hingga pada Mei tahun 2010, Anderson ini ditemukan tewas meninggal dunia di dalam mobilnya yang sudah terbakar. Pada saat itu polisi mengatakan bahwa si Anderson ini mengalami penghilangan nyawa. Namun keluarga dari Anderson itu tidak percaya bahwa Anderson itu menghilangkan nyawa dengan sendirinya. Karena nih guys, pada proses otopsi itu dilakukan, ada ditemukan sebuah luka di bagian pelipis kirinya si Anderson. Jadi diduga si Anderson ini sudah dibunuh karena dia itu satu-satunya saksi mata di saat kejadian itu terjadi. Jadi intinya si Anderson ini adalah saksi kunci dari meninggalnya Putri Diana dan juga Dodi Al-Fayed. Kejanggalan demi kejanggalan pun ditemukan oleh pihak penyelidik, di mana pada waktu itu ada 17 CCTV sepanjang rute perjalanan mereka itu untuk menuju ke kediamannya si Dodi Al-Fayed. Tapi pada malam hari itu tiba-tiba semua CCTV itu mati. Dan juga kejanggalan lainnya di mana bantuan pada saat di TKP itu sangat-sangat lama. Kalian bayangkan saja bahwa Putri Diana itu harus menahan rasa sakit dia pada saat kecelakaan itu selama 1 jam lamanya. Sebelum akhirnya dia dibawa oleh ambulan menuju ke rumah sakit. Tidak sampai di situ, mobil ambulan itu yang sudah membawa Putri Diana pada waktu itu lama banget sampai di rumah sakit. Dimana kan Putri Diana itu meninggal pada pukul 4 pagi. Bahkan sebelumnya itu dia sempat mendapatkan pertolongan medis itu kan selama 2 jam tuh kan. Jadi Putri Diana itu kan sampai di rumah sakit itu sekitar pukul 2 pagi itu kan. Tapi pada waktu itu, pada mereka kecelakaan itu, mereka itu kan kecelakaan di jam 00.23 ataupun jam setengah 1 pagi gitu. Dan ada jeda waktu 1,5 jam, dimana 1,5 jam itu digunakan untuk membantu sang putri di tempat. Bahkan ya ada seorang petugas medis yang mengatakan, kalau saja Putri Diana itu dibawa ke rumah sakit dalam kurun waktu yang sangat cepat, mungkin Putri Diana pada waktu itu masih bisa tertolong. Dan kejanggalan lainnya adalah di mana katanya si Muhammad Al-Fayed, Putri Diana pada waktu itu sedang hamil. Dan di mana jasad Putri Diana pada waktu itu diawetkan dengan pembalseman tidak lama setelah dia dinyatakan meninggal dunia. Di mana pembalseman ini dilakukan dengan cara menggunakan cairan khusus yang dimana tidak memungkinkan untuk jasad tersebut itu diotopsi guys. Tidak kurang dari 18 bulan penyelidikan, akhirnya kasus tersebut berakhir di tahun 1999. Yang dimana dari hasil penyelidikan tersebut tidak ada tersangka yang ditetapkan dari kasus kecelakaan Putri Diana dan juga Dodi Al-Fayed. Sementara itu sebagian publik masih ngerasa masih banyak banget kejanggalan terhadap kematian Putri Diana. Dan banyak yang menduga bahwa memang sepertinya kematian Putri Diana ini masih banyak banget misteri. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ada teori konspirasi yang lain tentang kasus ini?
Kalian bisa komen di bawah. Nah guys, itu dia kasus dari Putri Dayana, konspirasi yang masih banyak banget yang percaya bahwa kematian dari Putri Dayana ini memiliki banyak banget kejanggalan. Nah guys, sampai di sini video kali ini, dan kalau misalnya kalian suka bisa klik like, komen, dan juga subscribe-nya di bawah. Kalau ada kritik dan sarannya boleh komen di kolom komentar, nggak apa-apa. Dan kalau misalnya kalian mau request boleh di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu lagi di videoku berikutnya guys. Dan sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. See you di next video, and bye-bye.